Cerpen Perasaan yang Tak Terungkap, karya komikus. Dengan penuh semangat yang membara di dalam benak hatinya, pagi itu tepatnya di pukul 06.00, Rita sudah standby di depan TV. Entah sudah berapa puluh kali dia memeriksa isi tasnya. Iya, hari ini dia sudah sah menjadi siswa SMP di salah satu sekolah negeri, yaitu SMP Negeri 31 Medan. Sebenarnya sekolah itu bukanlah tujuan utamanya. Rita sudah kalah di tes kedua ketika mendaftar di SMP Negeri 8 Medan. Padahal sebelumnya dia sudah yakin lolos karena berhasil di tes pertama. Apalah daya, ternyata masih ada di tes kedua. "Nanti Bapak antar sampai simpang ya," suara tegas dari depan Rita. Begitulah ayah Rita yang tidak banyak berbicara, namun banyak bertindak. Karena tidak semua ayah di dunia ini yang selalu dekat dengan anak perempuannya. Bukan berarti ayah Rita tidak penyayang. Dia hanya tidak mau terlalu memanjakan Rita. "Iya Pak," jawab Rita yang sudah tidak sabar untuk berangkat. Tidak lama kemudian Bapak dan Rita pun berangkat. Setelah berpamitan dengan ibunya yang sudah berdiri di depan pintu sambil menyodorkan uang ribuan untuk jajan dan ongkos angkot Rita. Rita dan si Bapak pun berangkat. Perlahan sepeda tua itu didayung, menyusuri jalanan yang setapak. Sesekali sepatu Rita terkena lalang yang masih berembun. "Besok kalau bisa sepatunya jangan dipakailah dari rumah. Nanti kotor," ujar si Bapak. "Iya Pak," jawab Rita. "Nanti hati-hati naik angkotnya, jangan tertidur." "Iya Pak," jawab Rita lagi. "Sudah tahu kan angkotnya nomor berapa? Jangan sampai salah." "Sudah Pak, kan pas daftar Rita ikut." "Oh iya, Bapak lupa," sambil tertawa kecil. Tak terasa mereka pun sampai di seberang jalan besar. Angkot 36 pun datang. Rita bergegas naik dan berpamitan kepada bapaknya. "Hati-hati ya Pak." Belum dibalas si bapak, angkot pun langsung tarik gas. Rita hanya melihat anggukan si bapak dari kaca angkot. Roda pun berputar terus, menghantarkan Rita sampai di gerbang sekolah. Rita turun dan tak lupa membayar ongkos sesuai tarifnya. Dan tak lupa mengucap terima kasih. Angkot pun berlalu pergi. Dengan senyum tipis namun bukan sinis, melainkan dia sangat senang melihat dari sudut ke sudut sekolah. Dia bahkan melihat senior-seniornya yang begitu cantik dan ganteng-ganteng. Ingin menyapa namun dia takut tidak direspon. Tak lama suara bel sekolah terdengar, sehingga semua siswa-siswi diharapkan berbaris. Dan di situ murid-murid baru disuruh membentuk barisan yang berbeda. Tak lama Rita pun mendapatkan beberapa kenalan. Pidato demi pidato, jam pun sudah membawa mereka untuk bubar. Semua murid pun memasuki ruangan kelas masing-masing. Rita pun menaiki anak tangga selangkah demi selangkah, karena dia juga harus mengantri dengan murid-murid yang berada di lantai 2. Betul, di lantai 2 itu ada 2 ruangan kelas. Ada kelas 1C dan 1D. Rita pun mencari tempat duduk. Kebetulan sekali ada seorang siswi yang menawarkan diri untuk sebangku dengannya. Gadis yang bertubuh lebih pendek dari Rita, rambutnya juga sebahu yang tipis-tipis. Suara yang sedikit cempreng dan berkulit putih. Tanpa pikir panjang, Rita pun bergabung dengan Esther. Rita dan Esther pun saling berkenalan. Dan berjalannya waktu ke waktu, hari ke hari, Rita pun mulai akrab dengan murid-murid satu kelasnya. Ada Dwi, Ade, Samsir, Sri Susanti, Yohana, dan lain-lain. Di dalam satu kelas itu, ada salah satu teman lelakinya yang bernama Dwi, ketua kelas dengan kepintaran matematikanya. Cowok yang sedikit pendiam, berkulit hitam manis dengan bibir yang sedikit tebal dibanding cowok lainnya, yang berwarna merah seperti buah apel. Dwi duduk tepat di belakang meja Rita, tetapi mereka tidak pernah akrab. Persaingan dalam belajar yang sering
kejar-kejaran hanya demi mendapatkan kejuaraan. Apalagi kalau pelajaran matematika, mereka sering berlomba untuk bisa maju ke depan demi menjawab soal-soal yang diberikan Pak Guru. Suatu hari, Esther dan Samsir iseng ngerjain Rita pas jam pelajaran kosong dikarenakan Pak Barus guru matematika tidak masuk. Mereka ditugaskan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 25 buku LKS mereka. Namun, tidak semua di antara murid-murid yang patuh, hanya 20% di antara mereka yang mengerjakan. Sedangkan yang lainnya bermain dengan sepuasnya. "Stipo aku di mana, Esther?" tanya Rita. "Itu dipakai Samsir." "Udah belum, Sir? Aku mau pakai," kata Rita lagi. "Belum, bentar ya," tegas Samsir. "Oke," jawab Rita. Esther pun menoleh ke belakang, menatap mata Samsir yang penuh senyuman yang sedikit jahat. Ternyata mereka punya niat yang sedikit kocak. Tada! Dengan memasukkan stipo ke dalam baju Rita dari belakang lehernya, Esther dan Samsir tertawa sangat puas. Mereka sengaja memasukkan stipo itu supaya Dwi mengambilnya. Mereka sengaja membuat Dwi sadar dari fokusnya yang sedang mengerjakan soal LKS. Mau seribut apapun keadaan kelas, Dwi memang selalu diam dan taat dalam belajar. Tetapi melihat Rita kewalahan mau mengambil stipo itu, dia langsung tersadar, apalagi Esther dan Samsir tertawa terus. "Sini, biar aku ambilin," ucap Dwi dengan tangan yang sudah berada di belakang leher Rita, dengan badan yang sudah setengah berdiri. "Nah, tolong ambilkan," jawab Rita. "Cie." Esther dan Samsir ikut ngeledekin Dwi dan Rita sambil wajah penuh senyuman. Rita pun tersadar dan tersipu malu. Dia pun langsung keluar dan menuruni anak tangga berlalu ke toilet sekolah. Cie. Murid-murid di kelas serentak mengejek Rita lagi ketika memasuki kelas. Wajah Rita pun memerah seperti kepiting yang direbus. Sedikit pun dia tidak berani menatap Dwi yang melihatnya dari belakang kursi Rita. Setelah 4 bulan lebih berada satu kelas dengan Dwi, inilah perdana mereka sekompak itu. Biasanya hanya ada sikap diam, saling tidak bertegur. Namun, di hari ini Dwi pun membuat Rita semakin malu. Sesekali dia menarik rambut panjang Rita yang berkepang 3, seperti ekor kuda. Esther dan Samsir pun tak bosan-bosan meledekin mereka yang sudah semakin akrab. Bel sekolah pun terdengar, menandakan semua murid harus pulang. Di hari berikutnya, Dwi dan Rita semakin akrab. Tak sekali mereka pergi ke kantin bareng, namun mereka tetap menyembunyikan dari teman sekelasnya. Bahkan kalau pulang sekolah, Dwi pasti menunggu Rita di gerbang sekolah. Namun Rita selalu pulang barengan Esther, Yohana, dan Sri. Dwi pun hanya mengikuti mereka dari belakang, yang mana dia pun berjalan bersamaan dengan Samsir. Mereka berpisah di pangkalan angkot. "Hari ini jam pelajaran olahraga ditiadakan ya anak-anak," tegas dari Pak Guru, yaitu Bapak Rudi. "Iya Pak," jawab serentak murid-murid. "Jadi kalian diarahkan untuk pergi ke perpustakaan, jangan ada yang bolos, dan tetap dijaga suaranya." "Siap Pak," jawab murid lagi. Murid-murid pun satu persatu meninggalkan kelas dan menuju ke perpustakaan. Mereka pun dengan bebas mengambil buku-buku dan duduk di mana saja. "Samsir, pindah Gih," terdengar suara Dwi yang berdiri di sebelah Samsir, di mana dia duduk di sebelah Rita. Samsir pun hanya tersenyum dan mengangguk. Dwi pun duduk di sebelah Rita. Hati Rita pun semakin berdebar dan hampir membuat dia salah tingkah. Buku yang dia baca pun entah udah sampai di mana. Jari-jarinya mulai dingin dan sedikit gemetaran. Dwi hanya senyum tipis-tipis sambil menatap Rita tepat di sampingnya.
Rita sama sekali tidak berani untuk melihat ekspresi Dwi yang sedari tadi menatapnya bagaikan tim audit saja. "Baca buku apa sih?" tanya Dwi. "Oh ini, buku cara bercocok tanam." Sama sekali tidak menoleh ke arah Dwi. "Tamat SMP, mau masuk SMA jurusan IPA ya?" "Tahu aja," jawab Rita lagi, dengan bibir yang menahan tawa. Dwi pun langsung mengambil sembarangan salah satu buku yang berbaris di depannya. Tidak sepatah kata pun di antara mereka, namun mereka masih duduk bersamaan di dalam satu meja. Ingin sekali Rita membuka percakapan di antara mereka. Hanya saja dia malu dan ragu takut tidak direspon oleh Dwi. Entah apa yang ada di benak hati Dwi saat itu. Apakah dia menyukai Rita? Tidak ada yang pernah tahu. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Tanpa sepatah kata pun, Rita meninggalkan Dwi masih terduduk di meja itu. Dari kejauhan, ketika Rita sudah berdiri di pintu perpustakaan, Dwi hanya melihatnya sambil tersenyum. Di sepanjang jalan pulang, Rita pun curhat dengan sahabatnya, Esther, Yohana, dan Sri. Mereka bertiga pun membuat Rita tersipu malu dan bilang kalau Dwi menyukai Rita. Hanya saja belum waktu yang pas. "Buktinya akhir-akhir ini Dwi suka banget gangguin Rita," jawab Yohana. Di dalam angkot itu pun mereka saling curhat. Ternyata Sri menyukai murid laki-laki di kelas sebelahnya. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari sekolah. Hampir setiap pagi Sri melihat Rizwan berangkat ke sekolah sambil menutup gerbang. Mereka pun larut dalam ketawa ketiwinya sampai berpisah karena sampai di simpang rumah masing-masing. Setelah Rita sampai di rumah, dia langsung bergegas ke kamar, mengganti pakaian sekolahnya, dan masuk ke kamar mandi mencuci kaki dan tangannya. Ketika dia hendak ke dapur untuk makan, "Rita, besok pagi kita berangkat pulang kampung ya. Siapkan semua pakaian dan barang-barang yang lain," tegas Bapak Rita dari pintu yang tidak jauh dari Rita. "Kok mendadak, Pak? Rita kan sekolah." "Iya, kakekmu meninggal. Nanti Bapak yang nelpon ke sekolah." "Oh, seperti itu. Ya sudah, gimana baiknya saja," jawab Rita yang sedih karena mendapatkan kabar seperti itu. Karena sebelumnya Rita baru satu kali bertemu dengan mendiang kakeknya. Itu pun hanya sehari. Kata orang tuanya sih dulu sudah pernah dibawa ke kampung ketika Rita masih umur 4 tahun. Mungkin karena masih terlalu kecil, Rita tidak mengingat masa keakraban dengan kakeknya. Rita pun merasa sedih karena dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, terutama dengan Dwi yang diam-diam membuat Rita menyukainya. Kesedihan itu pun tidak kandas di situ saja. Setelah seminggu di kampung, Rita pun dikagetkan kalau mereka akan tinggal menetap di kampung. Dia dan adik-adiknya akan sekolah di kampung. Jadi, besok Bapak Rita akan sendiri balik ke Medan untuk mengurus surat pindah sekolah mereka dan mengambil semua barang-barang. Rita benar-benar sangat terpukul mendengarnya. Dia bahkan tidak mempunyai nomor telepon sahabat-sahabatnya. Bahkan Rita tidak bermain Facebook, Twitter, ataupun BBM. Jadi kedepannya akan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka semua. Apalagi dengan Dwi. Rita benar-benar merindukan tampang cueknya dan senyuman manisnya yang terakhir dia lihat ketika di perpustakaan. 5 tahun kemudian Rita telah tamat SMA. Benar dia lulus dari jurusan IPA. Dia pun kembali ke Medan untuk mencari pekerjaan, karena saat itu orang tuanya tidak punya cukup banyak uang untuk masuk perguruan tinggi swasta. Sebelumnya dia kalah ikut seleksi jalur beasiswa, jadi dia memilih untuk mencari kerja saja. Setelah mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal, dia pun teringat untuk mencari teman-teman SMP-nya. Namun dia hanya ingat alamat rumah Yohana, karena dulu dia pernah bermain bersama Esther dan Sri. Dia pun nekat datang ke rumah Yohana. Dia mengetok pintu dan memanggil Yohana. Namun dalam waktu 10 menit Rita menunggu. Pintu yang terbuat dari kayu jati itu pun terbuka. "Cari siapa, Dik?" Suara wanita yang sudah cukup tua, sepertinya sudah berumur 50-an.
Yohana ada, Bu, jawab Rita yang mulai ragu karena dia sebelumnya tidak pernah bertemu dengan wanita tua ini. Yohana siapa ya? Jawabnya lagi. Yohana Sembiring, Bu. Di sini nggak ada yang namanya Yohana, Dik. Mungkin pemilik rumah sebelumnya kali ya. Oh, jadi pemilik sebelumnya sudah pindah ya, Bu? Tanya Rita. Betul, kami baru mau 2 tahun tinggal di sini. Rita pun berpamit pulang. Di sepanjang jalan, di dalam angkot dia pun sudah ikhlas karena harapannya bertemu dengan teman-temannya sudah kandas. Apalagi dengan Muhammad Dwi, sangat tidak berpeluang karena sebelumnya dia tidak pernah tahu alamat rumahnya, nomor telepon dan lain-lain. Mungkin ini yang dinamakan bukan jodoh. Yang Rita ingat, Dwi pernah mendekatinya. Bahkan yang awalnya cuek namun berujung suka buat Rita tersipu malu dan senyum-senyum sendiri. Apalagi kalau melihat Dwi dari jauh saja, Rita sudah salah tingkah. Kini Rita benar-benar ikhlas dan berniat melupakan Dwi. Karena baginya dia akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan pikiran. Karena belum tentu Dwi memikirkan dan menunggunya. Bersambung.